Mari kita peka dengan anugerah Allah, saudara-saudara. Kenapa kita tidak terkejut dengan anugerah Allah? Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Pada hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya ingin membacakan, menjelaskan, dan kemudian merefleksikan buat kita semua. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara-saudara, Yesus mengangkat dua peristiwa di dalam Lukas 13 ini. Yang pertama, ada orang-orang Galilea tertentu, tidak semua, yang darahnya itu bercampur dengan darah kurban yang dipersembahkan. Saudara-saudara, tidak terlalu jelas kenapa peristiwa ini terjadi. Beberapa buku tafsir yang saya baca juga punya pendapat yang sangat variatif. Ada yang bilang orang-orang ini tidak setuju dengan kebijakan politiknya Pilatus. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah sekelompok orang zelot yang punya potensi perpecahan atau memberontak terhadap pemerintah. Apapun itu, kita tahu Pilatus adalah orang yang fasik, kejam. Dia dengan sadis membunuh orang-orang Galilea ini. Ada prajurit-prajurit yang menyelinap di dalam peristiwa persembahan kurban. Mereka membantai orang-orang Galilea ini, sebagian orang Galilea ini, sehingga darahnya bercampur dengan darah kurban. Saudara-saudara, ini peristiwa yang sangat memilukan. Banyak orang berpikir bahwa, orang-orang Galilea itu pasti besar dosanya sehingga musibah itu terjadi. Hal yang gak enak itu terjadi pasti karena dosa mereka. Saudara-saudara, setuju gak? Yesus, saudara, di dalam bagian ini mengambil dua peristiwa. Oke, kalau kamu berpikir bahwa orang Galilea itu besar dosanya. Sekarang di peristiwa yang kedua ada 18 orang mati ketimpa menara dekat Siloam. Ayo, mau pakai narasi apa? Kalau yang pertama, orang-orang Galilea ini besar mungkin dosanya ya. Mungkin karena memberontak, karena berseberangan dengan pemerintah dalam kebijakan politik. Tapi bagaimana dengan 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam? Saudara, Yesus dengan konsisten menyampaikan hal yang sama. Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara, pesan dari Yesus di dalam bagian ini clear sekali. Kita tidak bisa menghakimi berdasarkan kematian, berdasarkan usia, berdasarkan apapun. Kita nggak bisa menghakimi orang. Wah, matinya muda, waduh ini pasti banyak dosa. Bukankah muda tua itu sangat relatif, saudara-saudara? Wah, ini orang mati dengan cara mengenaskan, ini pasti berdosa. Saudara ingat bagaimana Yesus mati? Dia mati dengan disalibkan. Cara yang pada waktu itu sangat terkutuk. Saudara, kita harus berhati-hati dalam menghakimi. Tsunami Aceh, tsunami Nias, gempa di Nias, di Padang, tsunami di Selat Sunda,
pesawat Malaysia Airlines MH370 yang sampai hari ini nggak ketemu. Saya masih ingat Marsikal TNI Capi Hakim, Bapak Capi Hakim itu mengatakan kita tidak pernah bisa tahu. Pakar penerbangan sendiri mengatakan kita nggak pernah bisa tahu. Bisa jadi dia meledak besar sekali sampai hancur berkeping-keping. Kita juga nggak tahu apakah peristiwa itu terjadi. Saudara, di dalam merenungkan bagian ini, sudah beberapa kali saya merenungkan, hari ini baca ayat ini, saya merenungkan lagi. Mari kita peka dengan anugerah Allah, saudara-saudara. Kita selalu peka, takjub terhadap kesialan, tanda petik. Peristiwa negatif. Waduh, ada yang mati. Waduh, ada tragedi ini. Kena COVID 2 kali ya kamu ya. Kenapa kita tidak terkejut dengan anugerah Allah? Kalau kita membaca Alkitab, orang itu mati karena dosa. Pasti. Semua orang tidak terkecuali mati, binasa karena dosa. Gak ada yang enggak. Keadilan Allah pasti terwujud tergenapi. Semua orang akan bertanggung jawab. Jadi kalau orang itu mati, itu sudah seharusnya. Yang tidak seharusnya adalah kenapa kita hidup. Kenapa anugerah Allah itu tidak membuat kita terkejut, Bapak Ibu Saudara. Menurut saya kita perlu waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Merenungkan anugerah Allah yang besar itu. Kita terus-menerus khawatir dalam hidup ini. Kita terus-menerus khawatir, kita dikuasai kekhawatiran. Padahal Tuhan begitu baiknya sama kita. Saudara, dalam saat teduh pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Coba kita lihat lagi bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran kita tidak terjadi. Dan kita nggak terkejut kan? Kita biasa saja, kita santai saja. Tapi waktu ada musibah terjadi kita terkejut. Bapak Ibu selamat merenung, selamat berefleksi. Mudah-mudahan ini jadi berkat. Tuhan memberkati.